jumpa lagi dalam video Kang Wawan. Saya kebetulan dikasih pinjam oleh seorang kawan yang memiliki rental mobil di Yogyakarta. Kalau butuh sewa mobil, nanti saya kasih nomor teleponnya ya, nomor WA-nya di deskripsi. Oke, saya dikasih pinjam Wuling Formo. Nah, seperti biasanya saya kan selalu menawarkan mobil saya ya. Kayak Wuling milik saya itu namanya Ling Ling. Kalau dia, teman saya ini memberi nama mobil Wuling Formo ini Limo. Limo itu singkatan Wuling Formo, jadi Limo. Ya, Limo juga ke bahasa Jawa artinya 5, maksudnya 5 berlian. Sebelum kita nyoba jalan, saya mau kasih tahu dulu nih perbedaan yang signifikan antara mobil saya Wuling Convero S tipe L yang Captain Seat dengan Wuling Formo. Ini kalau nggak salah Formo S ya. Karena hujan, saya belum sempat lihat luarnya. Ini Formo S yang 8-seater tuh, 2 di tengah bisa bertiga, di belakang bisa bertiga. Jadi total 8 tempat duduk. Untuk Wuling Formo nggak ada yang Captain Seat ya. Jadi semuanya 8. Kalau di Wuling Convero S ada yang Captain Seat. Nah, itu perbedaan yang pertama. Perbedaan berikutnya adalah decknya ya. Deck penutup ini, penutup pintu. Terus dashboardnya ini juga beda. Penutup pintunya ini bahannya plastik keras. Sama sih sebetulnya dengan Wuling Convero S punya saya, cuma bahannya sedikit lebih kasar. Ya, kalau yang di Wuling Convero S itu bahannya meskipun keras plastiknya, tapi bahannya terasa lebih mahal ya. Ini terasa lebih murah ya bahannya. Lalu di bawahnya ini yang buat sandaran siku. Ini kalau di Wuling Convero S kan empuk ya. Ini keras, bener-bener keras. Kalau di sisi power windownya juga udah ada autonya ya, sudah ada auto. Di sisi sopir sudah ada auto. Di 3 jendela berikutnya ya power window biasa lah. Ada locknya juga, jadi misalkan kita lock gitu ya, penumpang nggak akan bisa buka atau naikkan jendelanya. Spionnya ini menggunakan sistem touchscreen. Jadi touchscreen tuh begini, ini touchscreen. Nah, ini touchscreen. Jadi tidak bisa diatur dari dalam ya. Lalu selanjutnya kita menuju ke dashboardnya ya. Dashboard ini seperti tadi saya ngomong, ini plastik keras. Bahan plastiknya juga masih lebih bagus yang Convero ya. Terus di tengah-tengah ini nggak ada jam, ya ada simbol aja, simbol Wuling. Ke bawah ini pakainya cuma radio aja ya, biasanya cuma radio, nggak ada CD-nya. Di sini sama ya, perbedaannya cuman kalau di Convero S ada memory card ya, kita bisa input memory card di sini. Terus ini sama, ini buat nyalain matiin volume. Ini untuk apa ya ini ya? Oh, ini untuk musik kalau nggak salah pakai ini nih. Pakai USB di sini, dia bisa connect audio aja. Ini kayaknya buat itu, buat audionya. Ini buat skip kiri kanan ya, kalau mau gelombang radionya mau diubah pakai skip ini mute. Ini radio, jadi kalau ini buat audio, ini buat radio. AC sama ya, nggak ada perbedaan sama Wuling Convero S, sama tombolnya juga sama persis. Di bawahnya ada USB 1, terus ada power outlet nih 12 volt. Di Convero 2, enggak, yang satu HDMI. Oh iya, satu HDMI ya. Yang Convero tipe lama ya, tipe yang Convero S yang tahun 2017-2018 itu masih ada HDMI-nya. Kalau yang udah 2019 sudah nggak pakai HDMI. Sini laci standar juga. Kisi-kisi AC sama, nggak bisa dibuka tutup juga. Nggak ada kacanya. Kalau Convero ada ya, ada kacanya. Ini juga nggak ada kacanya di sini. Cuman ada card holder aja. Spion tengah juga sama. Lampu kabin juga sama. Terus ini beda ini. Ini kalau di Convero S ini retract ya.
Kalau ini kan fix ya, nggak retract. Oke, sama ini nggak ada buat sandaran siku di tengah nih. Ya, nggak ada sandaran siku. Ini cup holder sama Convero S, cuman bedanya di sini ada apa, sandaran tangan ya. Ini cuman. Nah, di cup holder ini terlalu dekat dengan, ini sama ya, di Convero S juga gitu, terlalu dekat dengan shifter. Jadi kadang kalau kita naruh botolnya tingginya segini gitu ya, itu sedikit mengganggu untuk mengoperasikan persneling ini, sedikit terganggu. Jadi kadang suka, kalau ngerem suka jatuh juga botolnya, gluk gitu karena ketinggian. Oke, kalau dari sisi luar hampir mirip dengan Convero DB. Dari sisi depan ya, hampir mirip dengan Convero DB. Bannya sama, bannya itu ring 15 peleknya 195 60, ring 15 sama ya, sama Convero yang S juga sama. Cuma peleknya pelek kaleng. Mesinnya beda. Mesinnya ini 1200 cc. Nah, kita coba yuk. Yang mana situ? PMS dan lain. Oh, ini. Nih kalau yang di sini beda banget. Yang di sini ini persis sama DB ya. Persis, nggak ada bedanya sama Convero DB. Kalau Convero S itu kan ada apa? Kita punya ini kan ada trip aja ya, tripnya ngenolin trip udah selesai. Kalau di Convero S itu kan ada TPMS-nya, ada apa? Door warning, ini door warningnya ada nggak? Coba kita buka. Oh ada, tapi door warningnya di sebelah sini. Ya. Kalau di Convero S kan dia bentuknya kayak MI di sini besar gitu ya. Ada TPMS, ada door warningnya di sini. Ini juga ada sih. Nah ini ada indikator seat belt. Kayaknya ini seat beltnya cuman yang buat sopir aja deh. Kalau yang buat penumpang coba ya, nggak ada tuh, nggak nyala. Berarti cuman satu aja, cuma buat sopirnya aja. Oke, kalau gitu kita coba aja yuk jalan. Persis sama persis dengan Convero S. Bodinya sama, platformnya sama, rodanya juga sama, lingkar rodanya sama, semuanya hampir sama lah dari segi dimensi ya. Bukan fitur yang saya ngomong ya, dari segi dimensi itu semuanya hampir sama. Tapi mesinnya beda, 1200. Yuk kita coba. Mundurnya juga susah nih. Dulu awal-awal Convero S saya miliki juga mundurnya agak susah. Tapi lama-lama juga terbiasa. Ini karena mobilnya masih baru. Kebiasaan kalau mundur ngelihat sini, ternyata nggak ada apa-apanya. Ini koplingnya ringan ya, bahkan lebih ringan dari Convero S loh. Apa mungkin karena gearboxnya juga beda ya? Mesinnya juga lebih kecil soalnya. Perpindahan antar gigi itu mirip dengan Convero S ya, ada jeduknya gitu. Cuman jeduknya ini lebih terlalu, kenapa ya? Saya tadi sempat ngobrol sih sama teman saya yang pemiliknya ini. Saya sempat ngomong sebelum nyoba ya, tadi saya sempat ngomong Convero S juga sama-sama jeduk. Mungkin karena peredamannya berbeda, jadi suaranya kedengaran lebih keras di sini ya. Cuman ketika saya nyoba sekarang nih, memang beda. Suaranya mungkin sama, tapi dia lebih sering ngejeduk ya. Jadi kayak gini nih, jalan di gigi 3, RPM ya 1500-an gitu ya. Kita jalan 30 km per jam. Itu kalau ngelepas gas terus nambahin sedikit aja dia udah jeduk-jeduk gitu. Itu nggak terjadi di Convero S ya, sama-sama jeduk tapi ini lebih parah. Klaksonnya sama dengan Convero S barunya juga begini. Punya saya kan udah diganti ya sama yang klakson keong. Rasanya mirip ini ya. Saya dulu pernah punya Xenia yang 1000 cc. Di awal-awal Xenia
mengeluarkan di awal-awal Daihatsu mengeluarkan Xenia kan ada dua tipe tuh, 1300 sama 1000 cc. Nah, kalau temen-temen pernah nyoba Xenia yang 1000 cc, nah mirip, rasanya mirip. Artinya injekan gasnya, akselerasinya, torsinya mirip-mirip. Suara mesin juga lebih terdengar ya, lebih terdengar ke kabin. Suara mesin, suara gardannya juga ini banget, akrab banget di telinga. Ini suara motor nih. Nah, suara motor NMAX tuh ya, tuh denger loh. Nggak tahu masuk nggak ya di itu, denger. Kalau Convero S nggak denger, apalagi motor NMAX kayak gitu yang standar ya, nggak akan denger. Kita coba di jalan agak kasar ya. Oh iya, Formo itu juga headrestnya cuma ada di ini ya, headrest ini cuma ada di bangku depan nih, dua nih. Di bangku tengah sama bangku paling belakang tidak dapat headrest. Tapi bolongannya dikasih. Jadi kalau teman-teman beli Wuling Formo bisa beli headrestnya aja terus dipasang. Nggak ada tuh. Ada bolongannya. Nggak ada. Ini kan dilapis lagi. Oh. Coba kamu raba tuh ada. Di tengah-tengahnya ada bolongan. Hah? Di dalam kulitnya. Dalam kulitnya itu ada. Dibolongin sendiri. Dibolongin sendiri. Ini juga kan ini apa namanya? Ini juga bukan aslinya ini. Ini aslinya bukan sih? Kayaknya bukan deh. Stripnya ini. Apa masih aslinya ya? Tapi kalau jahitannya kayak jahitan aslinya. Oh iya, joknya. Ini Jaya Innova. Hah? Kayaknya bukan deh. Bukan aslinya toh? Oh, ini udah dibungkus lagi joknya. Oh iya, naik ke Wuling Formo ini duduknya lebih commanding ya. Jadi kita berasa di atas gitu. Kalau Convero itu agak sedikit turun joknya. Ini bener-bener tinggi joknya. Baik di jok supir maupun di jok penumpang depan tuh tinggi gitu loh. Jadi mata saya aja sama ini tuh hampir sejajar ya. Padahal kalau di Convero kan ini agak naik dikit nih spionnya. Nah, ini kita masuk ke jalan agak kasar ya. Kalau bantingannya sama Convero S ya, ya so-so lah, sedikit lebih keras ini ya, sedikit lebih keras. Tapi masih dalam kategori wajar ya. Cuma kalau dibilang nyamannya itu tetap nyaman Convero S ya untuk suspensi dibandingkan mobil ini. Karena porsinya lebih keras juga. Oh, bisa jadi karena kursinya juga lebih keras, jadi kerasannya lebih keras. Tapi enggak kok, goyangan gininya loh, goyangan bodinya itu kan juga kerasa. Kita mau nyoba jalan agak kenceng gitu ya. Gimana? Ring road. Oh ya, ini setirnya ini udah nggak bisa diapa-apain ya. Jadi bener-bener fix. Jadi nggak bisa diturunin, nggak bisa dinaikin, nggak bisa teleskopik juga jelas. Tapi ya begini aja. Jadi kita nggak bisa nyetel setirnya. Cuman kalau posisi duduk mengemudinya, saya yang tingginya 170 ya lumayan sih. Kaki yang sebenarnya kakinya kurang jauh, sedikit aja kurang jauhnya, enggak. Jadi agak sedikit nekuk nih kakinya. Jadi kalau pas nginjek kopling nih kurang lurus ya. Cuma kalau ini mobilnya mau maksudnya setelan kursinya mau saya mundurin lagi,
tangan saya nggak enak, kejauhan. Jadi ini tangan saya pas, cuman saya mengorbankan kakinya sedikit nekuk lah, sedikit aja bedanya. Tapi beda yang sedikit ini kalau buat luar kota jauh gitu ya, jadi kerasa berat juga. Mungkin ini ideal bagi orang yang tingginya 160, 165 itu ideal. Kita cobain jalan agak kenceng ya. Kita masuk ke rute ring road di Jogja. Ini agak unik nih teman-teman. Ini kalau ngerating ke kiri, kita nyalain rating kiri itu lampu besarnya tuh nyala. Ini bener-bener nyala nih, coba ya. Tuh, oh mati. Tapi kadang-kadang nyala, kadang-kadang mati. Jadi nyalain rating tuh sambil melototin orang gitu di depan. Ini pas servis kemarin udah dikomplain ke bengkel resmi, cuman katanya udah bener tapi kok balik lagi. Ini jalan pakai gigi 2 di keramaian pelan-pelan. Itu nggak seperti pakai Convero ya. Pakai Convero itu lebih anteng. Jadi pelan-pelan di RPM 1000, 1200 gitu ya. Pakai masuk gigi 2 di keramaian kepadatan kota kayak gini. Kalau Convero tuh anteng, kalau ini ada gitunya ya, ada maju mundurnya gitu, jeduk gitu. Nggak tahu kenapa. Kalau masuk gigi 1 terlalu tinggi RPM-nya, jadi nggak nyaman aja. Ya beginilah nasibnya kalau mobil dengan CC lebih rendah dengan platform yang sama dengan Wuling Convero. Sama seperti Xenia dulu mengeluarkan 1300, terus keluar yang 1000 cc itu payah banget. Kalau tenaganya kalah jauh sama Convero S. Ini harganya, ngomong-ngomong ya, ini harganya di price list itu 160-an ya, 60 berapa gitu ya. Cuman dapat diskon 20 juta, diskon akhir tahun ya. Kebetulan ini syutingnya udah Januari. Tapi teman saya kan ngambilnya di bulan Desember. Dapat diskon akhir tahun 20 juta. Price listnya aja udah 160 sekian. Itu sama dengan waktu itu saya beli mobil Wuling Convero S tahun 2018, 160-an juta. Sudah dapat yang captain seat, sudah dapat fitur yang berlimpah. Inflasinya sedemikian ngeri ya. Nah, Convero S itu yang seperti punya saya, yang sering saya pakai sehari-hari, itu tipe tertingginya itu sekarang dijual sudah 200 lebih. 200 berapa ya? Ini 220, 230-an lah. 5 tahun berlalu dan harga sudah naik dari 160 kalau ke 220, berarti kan udah berapa tuh? 60 juta loh. Nah, sekarang kita coba yuk. Kita coba jalan agak kenceng. Ngeden ya tarikannya ya teman-teman. Gede tadi. Agak ngeden gitu loh, apa? Saya harus gaspol. Kalau di Convero tidak harus gaspol kan, gas setengah aja itu udah lari. Ini harus gaspol. Pengaruhnya ke konsumsi BBM. Jadi ya mungkin lebih boros ya kalau pemakaiannya seperti ini. Harusnya memakainya memang lebih kalem, lebih tenang, baru bisa lebih irit. Jadi untuk mobil 1200 cc yang cc-nya lebih kecil dari
dari Convero gitu ya, kayak Formo gini, jangan berharap lebih irit lah, karena dimensinya sama, platformnya sama, lingkar rodanya juga sama, mesinnya berbeda, itu jelas payah untuk nariknya. Ini kita jalan 80 km per jam. Kestabilan oke. Limbung ya, lebih limbung ini daripada Convero ya. Convero masih, ini limbung banget ya. Ngeri loh. Masuk gigi 5, RPM 2900, kecepatan 80. Kalau remnya kita coba ya remnya ya. Nyoba rem malah kameranya ambruk. Remnya empuk ya, sama sih kalau apa, berarti sistem pengeremannya sama, tapi mungkin belum ABS EBD ya, belum. Yang ABS EBD itu di Convero S tipe tertinggi, nggak tahu DB nggak. Kalau yang C tipe C kayaknya udah deh sekarang, mulai tahun 2019 kayaknya sudah. Entah kalau yang keluaran baru ya, saya nggak tahu. Tapi yang jelas di Convero SL punya saya udah ABS dan EBD. Suaranya ke kabin juga cukup keras ya. Kalau kita tadi agak kenceng tadi, semakin kenceng semakin keras kedengarannya. Jadi kita ngomong tuh mesti teriak-teriak. Suara gardan sama dengungan gardan. Jadi suara gardan yang jeduk-jeduk itu kedengeran sama dengungannya. Dengungannya jelas banget. Seharga 160 itu kira-kira kalau di merek lain apa ya? Mungkin Sigra tipe terendah ya. Sampai segitu nggak sih harganya? Kayaknya segitu ya, 160. Ya andaikan Sigra itu lebih tinggi sedikit lah harganya dari 160. Pilih Sigra ya. Kalau naik dikit di Convero DB mungkin lebih enak ya. Saya pernah juga nyoba, punya temen komunitas Convero DB, bahkan nyupir juga pernah, cuma nggak saya jadiin konten ya. Itu sama Wuling Convero SL itu sama, cuma beda bentuk, fiturnya sama perdamanya memang beda, cuma tenaganya, pengendaliannya, handlingnya itu semuanya sama. Ya mending DB lah, mending DB. Tambahin dikit mending DB lah. Ini menurut saya Wuling ini menelurkan Formo nggak worth it ya. Ya kalau ini dibikin blind fan untuk mobil barang masih oke lah. Masih oke kalau untuk mobil barang. Tapi begitu ini digunakan untuk mobil keluarga, kayaknya lebih pilih Sigra deh. Cuman memang kalau Sigra dalamnya pasti kalah, jelas. Enak inilah kalau kita bicara dimensi kabinnya ya. Jelas ini row ketiganya juga jelas lega. Karena ini sama persis nih dengan Convero. Dengan Convero S ya maksud saya. Sama persis dalamnya. Jadi kalau yang tidak mengutamakan baris ketiga, ya bisa pilih Sigra aja kalau saya. Entah kalau teman-teman ya. Tapi kalau antara Sigra sama DB, saya pilih DB. Kalau Sigra sama Formo, saya pilih Sigra. Ini terlalu memang Wuling ini. Aduh. Bagi yang kepengen nyoba sewa mobil ini, sewa aja. Ini punya teman saya nih. Nanti saya kasih linknya. Tapi teman saya nggak cuma punya Wuling ya. Nggak cuma menyewakan Wuling. Jadi ada beberapa mobil lain juga. Oh, nyewain sepeda motor juga. Bagi teman-teman yang ke Jogja, pengen muter-muter Jogja pakai sepeda motor, bisa juga tuh kontaknya nanti saya kasih di deskripsi.
Perbaikilah, jangan begini nih. Ini aduh, begini banget. Saya nggak dibayar oleh siapapun. Ini opini saya pribadi ya. Opini saya pribadi, apa adanya, faktanya emang seperti ini. AC dinginnya sama Convero. Ini dingin banget nih. Apalagi dia masih baru ya. Ini dingin banget. Udah kelip-kelip aja, lihat. Loh, tadi kita bawa baru jalan berapa kilo? Belum ada 10 kiloan lah. Ini udah kedip-kedip nih, padahal tadi 2 strip ya. Ya. Tadi ke-shoot nggak ini? Pertama kali. Ya, 2 strip kan? Kayaknya enggak deh. 2 strip, ininya 2 strip nih. Bensinnya. Bisa bayangin seboros apa ya tuh ya, teman-teman ya. Bisa bayangin seboros apa. Aduh. Oke, kita sekarang sampai di Bakmi Jawas. Nih, Bakmi Jawas. Sebelum kita makan siang, kita lihat dulu eksteriornya ya. Nanti setelah lihat-lihat eksterior baru kita makan di Bakmi Jawas. Bakminya enak loh. Nasi gorengnya juga enak. Bagi yang belum pernah, silakan kesini deh. Di Sorowajan, Yogyakarta. Cari di Google Map ada. Yuk kita lihat. Ini pintunya. Kalau yang depan nggak begitu gembreng ya, yang belakang. Masih lebih antep yang Convero, karena mungkin ini nggak ada peredamnya ya. Jadi kayak gembreng-gembreng gitu. Tapi meskipun demikian, ini lebih bagus daripada LCGC. Pintunya lebih oke, lebih berat lah. LCGC kan pintunya ya gitulah. Terus kita lihat suspensinya yuk. Ini suspensinya kayaknya sama Convero, sama persis lah. Ininya juga sama, cuman pakai pelek kaleng aja tanpa wheel dop. Kalau ke belakang, di tampilan belakang itu ya yang beda cuman tulisan Formonya aja. Kalau DB kan nggak ada tulisannya, cuman Convero gitu aja, nggak pakai S. Ini persis DB, persis banget. Bukanya bagasi itu pakai apa namanya, knop, bukan pakai ini ya, bukan pakai mekanik. Bagasinya juga sama, nggak ada bedanya, cuman ini nggak ada headrestnya. Nah ini nih, ini tuh bener-bener body, ini bener-bener body ya, nggak ditutup sama sekali pakai. Terus itu seatbeltnya juga kelihatan. Tapi kalau untuk ruangan mau kita coba, yuk coba yuk. Kita coba apakah ini one touch tumble ya. Kalau one touch tumble sekali. Oh iya, one touch tumble. Nah, duduk di belakangnya. Ini masih bisa dibaju mundurin sih yang kursi ini. Sempit. Coba ini agak maju dikit. Aja sampah lagi. Ini udah pol nih. Pendek banget ya. Perasaan kalau Convero masih tinggi loh ini atasnya. Mungkin hanya joknya lebih tinggi ya. Oh, I see. Mungkin joknya lebih tinggi. Iya, kayaknya joknya emang lebih tinggi nih. Tapi buat paha lebih enak sih. Lebih tinggi joknya. Kalau anunya kakinya? Kakinya masih bisa masuk ke dalam. Dengkul masih ada segini lah. Ya, tinggi saya 170 cm. Ya, kalau luar kota, kalau ada headrestnya, ya lumayan. Kalau ini nggak ada headrest ya jadinya bisa pegel leher. Duduk di tengah lebih nyaman sih. Cuman nggak nyamannya karena ini ini kenapa sih dihilangin? Wuling ini aneh-aneh aja deh. Materialnya nggak ada empuk-empuknya ya. Kalau di Convero S ini ada empuknya. Ini sakit nih buat sikut. Ini karena udah di retrim ulang, jadi saya nggak tahu aslinya
aslinya seperti apa nggak kelihatan juga. Kayaknya aslinya kayak bahan fabric, kayak begini nih fabric. Depannya mirip Convero DB sih. Ini lampunya juga masih halogen biasa, pakai reflektor biasa, lampu sein. Itu ada sein di spion juga. Udah selesai gitu aja, nggak ada fog lamp. Ini sebetulnya tadi pas di belakang ya, cara ngelipatnya susah juga ya. Nah ini cara ngelipatnya begini. Ini agak keras karena ininya di kebelakangin gini. Nggak jadi karena mobil pinjaman. Takut rusak. Oh iya, cara buka tutup tangki bensin juga udah pencetan ya, udah elektris. Ini sama Convero, ini ada kantong di sini juga sama. Udah selebihnya kameramen di shoot ya, berkeliling. Saya mau makan dulu. Udah kenyang, habis makan di bakmi Jawas. Tempatnya bakmi, makannya nasi goreng. Nyambung nggak? Yang penting kenyang, enak. Oh iya. Sekalian saya tutup ya videonya. See you in the next video. Subscribe bagi yang belum subscribe ya. Oke. Nggak bisa. Ternyata nggak ada remote-nya. Di sana bisa nggak ya?